Iran merupakan sebuah negara yang sejak lama menjadi sorotan dalam arena geopolitik dunia, dikenal karena ketahanan dan kemampuannya menentang kekuatan besar dunia. Sejak revolusi Iran pada tahun 1979, negara ini telah menjadi kekuatan besar di kawasan yang terus menghadapi tekanan dari Barat, khususnya Amerika Serikat. Revolusi tersebut tidak hanya mengubah struktur politik Iran, tetapi juga menandai awal era baru di mana Iran memainkan peran penting dalam dinamika politik Timur Tengah. Dalam beberapa dekade terakhir, Iran menghadapi berbagai sanksi ekonomi yang berat, tekanan diplomatik yang berkelanjutan, serta ancaman militer yang tiada henti. Meski demikian, Iran terus menunjukkan ketahanan luar biasa dan berhasil mempertahankan kedaulatan serta pengaruhnya di kawasan. Dalam video kali ini, kita akan membahas kekuatan dan ketahanan Iran yang membuatnya sulit untuk dikalahkan. Secara resmi, negara ini dikenal dengan nama Republik Islam Iran, terletak di Asia Barat. Iran berbatasan dengan Armenia, Azerbaijan, dan Turkmenistan di utara, Afghanistan dan Pakistan di timur, serta Irak dan Turki di barat. Di selatan, Iran menghadap Teluk Persia dan Teluk Oman, menjadikannya memiliki posisi strategis di persimpangan Asia dan Timur Tengah. Dengan populasi lebih dari 85 juta jiwa, Iran menempati peringkat ke-17 dengan negara jumlah penduduk terbanyak di dunia. Iran juga memiliki salah satu ekonomi terbesar di kawasan yang ditopang oleh industri utama, yaitu minyak dan gas. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar keempat dan cadangan gas terbesar kedua di dunia, sehingga sektor energi menjadi tulang punggung perekonomiannya. Namun, perekonomian Iran kerap menghadapi tantangan berat, termasuk sanksi internasional yang berdampak besar pada perdagangan dan pembangunan ekonomi. Dari sisi agama, sekitar 99% penduduk Iran memeluk agama Islam, dan mayoritas di antaranya adalah penganut mazhab Syiah. Hal ini menjadikan Iran sebagai pusat utama komunitas Syiah dunia. Selain itu, Iran, yang dahulu dikenal sebagai Persia, merupakan salah satu negara dengan sejarah terpanjang dan terkaya di dunia. Sejak masa kekaisaran yang didirikan oleh Cyrus the Great pada abad ke-6 sebelum Masehi, Iran telah menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia pada masanya. Wilayah kekaisaran ini membentang dari Timur Tengah hingga Asia Tengah, serta mencakup sebagian besar Asia Kecil. Setelah keruntuhannya, Kekaisaran Parthia dan Sasania muncul sebagai kekuatan besar di kawasan tersebut, semakin mengukuhkan posisi Iran sebagai pusat kebudayaan dan kekuatan politik penting di dunia. Kedua kekaisaran ini memperkuat warisan sejarah Iran dan menjadikannya semakin kokoh. Sejarah panjang ini membentuk identitas nasional Iran yang sangat kuat hingga saat ini. Masyarakat Iran bangga akan warisan budaya mereka yang unik. Meskipun sering menghadapi perang dan konflik, dan meskipun kerap menjadi sasaran kekuatan asing, Iran tidak pernah benar-benar dijajah sepenuhnya. Revolusi Iran pada tahun 1979 yang menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi tidak hanya mengubah lanskap politik negara ini, tetapi juga membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan keagamaan yang mendalam di kalangan rakyat. Berakar dari ketidakpuasan luas terhadap pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi yang memimpin Iran sejak 1941. Meskipun awalnya ia dipandang sebagai simbol modernisasi, kekuasaannya semakin otoriter, terutama setelah kudeta 1953 hasil operasi rahasia CIA dan MI6 yang menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Mossadegh saat itu berusaha menasionalisasi industri minyak Iran yang didominasi perusahaan asing, namun langkah tersebut dianggap mengancam kepentingan Barat. Setelah kembali berkuasa, Shah menjalankan kebijakan pro-Barat yang kuat, membangun hubungan erat dengan Amerika Serikat, dan mengandalkan dinas intelijen brutal Safak untuk membungkam oposisi. Pada dekade 1960-an, Shah meluncurkan program White Revolution, serangkaian reformasi sosial ekonomi yang mencakup redistribusi tanah, perluasan pendidikan, dan industrialisasi cepat. Di satu sisi, program ini membawa kemajuan ekonomi dan infrastruktur, tetapi di sisi lain menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Petani yang kehilangan tanah tidak mampu bersaing di pasar modern, dan urbanisasi yang cepat melahirkan kantong-kantong kemiskinan di kota besar. Modernisasi juga disertai westernisasi gaya hidup yang dianggap mengikis identitas budaya dan agama. Ulama seperti Ayatollah Ruhollah Khomeini mulai lantang mengkritik kebijakan Shah, menuduhnya tunduk pada kepentingan Barat dan Israel.
Pada 1963, Khomeini diasingkan setelah memimpin protes besar-besaran. Namun pengaruhnya terus tumbuh lewat jaringan kaset khutbah yang diselundupkan ke Iran. Memasuki dekade 1970, Iran mendapatkan pendapatan luar biasa dari minyak setelah krisis minyak 1973, tetapi distribusinya tidak merata. Inflasi melonjak, biaya hidup membengkak, dan kelas pekerja merasa tertindas oleh upah rendah. Di saat yang sama, Shah semakin sibuk memproyeksikan citra Iran modern di panggung internasional, termasuk mengadakan pesta mewah perayaan 2500 tahun Kekaisaran Persia pada 1971 yang kontras dengan kondisi rakyat miskin. Saat ekonomi melambat pada pertengahan 1970-an, keresahan sosial memuncak, mempersatukan berbagai kelompok, dari ulama, mahasiswa, kaum kiri, nasionalis, dalam penentangan terhadap Shah. Titik balik dimulai pada Januari 1978, ketika sebuah artikel di surat kabar pemerintah menghina Khomeini memicu demonstrasi besar di kota Qom. Bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan menewaskan puluhan orang. 40 hari kemudian, sesuai tradisi peringatan kematian di Iran, gelombang protes baru meletus. Siklus ini berulang di berbagai kota, membuat jumlah massa terus membesar. Pada September 1978, protes nasional mencapai puncaknya saat Jumat Hitam di Teheran, ketika tentara menembaki ribuan demonstran, menewaskan ratusan orang. Peristiwa ini menghancurkan kemungkinan rekonsiliasi, karena rakyat semakin yakin Shah harus turun. Menjelang akhir 1978, aksi mogok besar melanda industri vital, termasuk kilang minyak, melumpuhkan ekonomi. Tekanan politik dari semua arah membuat Shah kehilangan dukungan, bahkan dari Amerika Serikat yang mulai melihat transisi kekuasaan sebagai opsi. Pada 16 Januari 1979, Shah meninggalkan Iran dengan alasan berobat, namun praktis ia mengasingkan diri. Kekuasaan sementara dipegang oleh Perdana Menteri Shapur Bakhtiar, yang mencoba mengajak oposisi berdialog tetapi ditolak. Pada 1 Februari 1979, Khomeini kembali ke Iran setelah 15 tahun pengasingan dan disambut oleh jutaan rakyat di Teheran. Ia segera membentuk pemerintahan revolusioner sementara, memobilisasi massa untuk menggulingkan sisa pemerintahan Shah. Dalam hitungan hari, militer menyatakan netral dan tidak akan menghalangi rakyat. Pada 11 Februari 1979, pasukan revolusioner dan rakyat merebut fasilitas penting, termasuk markas polisi dan stasiun televisi. Rezim monarki Pahlavi resmi runtuh dan Iran memulai babak baru sebagai Republik Islam dengan Khomeini sebagai pemimpin tertinggi. Revolusi tersebut mempertegas identitas Iran sebagai negara yang berpegang teguh pada tradisi, agama, dan sejarahnya. Menjadi salah satu alasan utama mengapa negara ini sulit ditaklukkan oleh kekuatan luar. Identitas ini memberi rakyat Iran kekuatan moral dan semangat juang tinggi untuk mempertahankan tanah air dari segala bentuk ancaman. Sejak Revolusi 1979, Iran diketahui telah menerima banyak sanksi dan embargo dari negara-negara barat. Sanksi tersebut meliputi pembekuan aset, larangan penuh atas perdagangan minyak, hingga membatasi akses Iran ke teknologi militer maupun sipil yang berhubungan dengan industri strategis. Meskipun berbagai sanksi tersebut sangat berdampak pada perekonomian Iran, namun tidak pernah benar-benar berhasil menjatuhkan Iran. Terdapat beberapa faktor strategis yang membuat Iran masih mampu berdiri sebagai sebuah negara setelah menerima berbagai embargo dari luar negeri. Iran telah lama menyadari bahwa kekuatan militer adalah kunci mempertahankan kedaulatannya. Sejak Revolusi 1979, Iran membangun angkatan bersenjata yang kuat, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang berperan sebagai pasukan elit pelindung rezim. Strategi militernya berfokus pada taktik asimetris dan perang gerilya untuk memanfaatkan kelemahan musuh yang lebih besar dan kuat. Salah satu strategi utama Iran adalah penggunaan rudal balistik yang mampu menyerang sasaran sejauh ribuan kilometer. Rudal ini dapat mencapai pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut, serta Israel yang dianggap sebagai ancaman utama bagi keamanan Iran. Selain itu,
Iran juga mengembangkan kemampuan perang siber yang semakin canggih, mampu menyerang infrastruktur vital musuh. Iran juga menguasai Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Kendali atas wilayah ini memberi Iran pengaruh besar dalam setiap konflik di kawasan. Serangan terhadap Iran berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia secara signifikan, sehingga meningkatkan daya tawar Iran dalam percaturan internasional. Meskipun ada ketidakpuasan di sebagian rakyat, khususnya terkait masalah ekonomi seperti inflasi dan pengangguran, pemerintah Iran tetap mendapat dukungan kuat, terutama dari kalangan konservatif dan kelompok agama. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memegang kekuasaan besar dalam urusan negara. Ia dipandang bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga pemimpin spiritual yang dihormati jutaan rakyat. Walaupun menghadapi tekanan internasional dan sanksi ekonomi berat, pemerintah Iran tetap mampu menjaga stabilitas politik dalam negeri. Iran telah lama berperan sebagai kekuatan besar di Timur Tengah, dan pengaruh luasnya di kawasan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa negara tersebut sulit untuk dikalahkan. Iran memanfaatkan dukungan dari kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta berbagai kelompok Syiah di Irak dan Suriah untuk memperkuat pengaruhnya, sekaligus menantang kekuatan Barat. Kelompok-kelompok ini tidak hanya berfungsi sebagai sekutu Iran dalam berbagai konflik di kawasan, tetapi juga membantu menyebarkan ideologi Iran di kalangan komunitas Syiah. Dengan jaringan sekutu yang kuat ini, Iran mampu mempertahankan kepentingannya di tengah konflik besar kawasan. Iran juga mencapai kemajuan signifikan dalam bidang teknologi, terutama di sektor militer dan nuklir. Program nuklir Iran menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam politik internasional, karena kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Israel menganggapnya sebagai ancaman serius bagi keamanan global. Meskipun Iran sering menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan damai, kekhawatiran tetap ada karena teknologi tersebut berpotensi digunakan untuk membuat senjata nuklir. Penguasaan teknologi ini memberi Iran keunggulan signifikan dalam perundingan di tingkat internasional. Pada tahun 2015, Iran menandatangani perjanjian nuklir dengan 6 kekuatan besar dunia, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia, yang memberi harapan akan penyelesaian diplomatik atas isu ini. Namun, ketika Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018, ketegangan kembali meningkat. Selain program nuklir, Iran juga mengembangkan teknologi militer canggih seperti drone, rudal, dan sistem pertahanan udara. Kemajuan ini membuat Iran semakin sulit ditekan oleh kekuatan luar. Iran telah menunjukkan ketahanan dan kemampuan luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan serta tekanan internasional. Negara ini terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan dan ancaman di sekitarnya. Kemampuan Iran menjaga stabilitas dan menyesuaikan diri dengan situasi dinamis menjadi kunci daya tahannya, sekaligus memastikan perannya tetap penting dalam percaturan geopolitik dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa pendapat Anda mengenai sebuah negara yang dipimpin oleh seorang tokoh agama seperti Khomeini di Iran? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.